Kursi sebelahnya kosong ya? Iya, pindah tempat juga nih. Oh, pindah tempat. Udah Kira-kira ada siapa nih? Siapa ya? Mari kita panggil. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ada sesuatu yang spesial lagi. Kita bakal main pernah nggak pernah lagi. Sebelumnya Kak Aiko udah pernah, sekarang giliran Pak Oke dan Kak Aiko. Main pernah nggak pernah ya? Ya, Kirain main pingpong. enggak dong. Main pingpong. Pernah nggak pernah? Oke, tapi jangan yang bersifat pribadi ya. Ya, siap. Nanti pernah nggak Pak Oke? Siap. Oke. Siap. Jadi mekanismenya saya bakal menyampaikan pertanyaan. Nanti dalam hitungan ketiga, Pak Oke sama Kak Aiko boleh menjawab pertanyaannya dengan pernah Angkat nggak ya. pernah. Angkat Ya, ini aja. ya, diangkat aja. Ke kamera. Ini ke Yes. kamera atau ke kamu gini? Ke kamera Pak bisa. Pak? Atau diginiin, Mbak. Enggak dong, jangan dong. Enggak. Habis ini kita main ya. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Pernah nggak pernah Pak Oke sama Kak Aiko yang jabatannya dengan OSIS, MPO berbeda pendapat antara MPO OSIS? 1, 2, 3. Pasti pernah. Pasti pernah. Ya, karena Aiko adalah hidup di zaman milenial. Ya, betul. Pak Guru sudah hidup di zaman yang kemarin dan sekarang kan gitu ya. Betul. Pasti ada pertimbangan tertentu dari apa yang Aiko dan teman-teman OSIS lakukan. Pasti pernah gitu. Malahan sering ya. Ya, sering. Untuk hasil yang terbaik gitu. Tetapi ketika kita berbeda, cari Solusi. gitu loh. Bukan dimentokkan enggak. Ya, kadang-kadang juga pernah selisih begitu, kemudian padahal itu hanya memuji ketahanan gitu ya, ketahanan ide. Nah, enggak nih dia gini bisa melaksanakan nanti ide yang dia sampaikan, kita bantah aja dulu nih. Nah, kan gitu. Ternyata dengan argumentasi untuk memperkuat keyakinan Pak Guru bahwa programnya bagus, ya oke lah, top gitu. Stop. Oke. Pertanyaan kedua. Lanjut. Pertanyaan kedua. Kan mau dari rapat atau Bapak ngajar di kelas, Kak Aiko presentasi atau sebagai ketua OSIS, pasti sering banget yang namanya public speaking, ngomong di depan orang. Pernah atau nggak pernah tiba-tiba ngeblank mau ngomong apa? 1, 2, 3. Pernah ya? Pernah. Perlu dikomentari atau tidak? Perlu mungkin kayak kasih tipsnya gimana biar tiba-tiba nggak ngeblank, nggak panik gitu. Ngeblank sih tidak gitu loh, cuma karena Pak Guru ada di tugas ini, kemudian beralih ke tugas ini, jadi kan penyesuaian itu, penyesuaian. Terus karena kemarin sudah sempat dibicarakan, karena tadinya mengerjakan hal yang berbeda, kan harus di gini ini, gitu loh. Ya kadang-kadang ada belum switch. nggak sweet dia gitu loh, makanya pernah gitu loh, karena Pak Guru juga bahan bakunya sama. Ya pernah, pasti pernah gitu. Cuman tidak bisa ngomong begitu di depan gitu. Tetap berusaha biar Berusaha tetap lancar. karena sesuatu yang diberikan beban yang kita membantu terlalu banyak, ya pastilah perlu di mana saya gitu. Kadang-kadang kemarin karena ditugas di rumah, kemudian ada tugas di sekolah, kemudian ada tugas pribadi gitu ya. Ini yang kadang-kadang perlu gini gitu loh, perlu penyesuaian gitu ya. Itu gimana? Sebenarnya kurang lebih sama sih Pak. Ya. Karena kan ada OSIS kan juga ada bidang. Misalnya habis ngomongin bidang ini, tiba-tiba ngomongin yang ini, jadi lupa salah. Itu awal-awal juga sering sih Pak. Tidak sampai ngeblank banget ya, tidak ngeblank nggak, apa nih nggak ingat gitu ya. Tetapi Aiko selama ini dengan timnya pasti memberitahu gitu. Pak Oko nih, oke. Karena Pak Guru tidak membuat catatan khusus, tetapi Pak Guru sudah punya data-data kan begitu ya. Tetapi itulah yang mereka ya Aiko dan timnya ini menyiapkan
Itu senangnya Pak Guru. Ketika Pak Guru ngambil, ini siapa punya tugas? Oh ini, langsung. Gimana tadi kemarin? Sat, Selesai. sat, sat, sat. Oke. Pokoknya timnya tahun ini bagus, solid, gitu ya. Makanya Aiko top ya, dengan teman-temannya nih ya, Rambu sama Ranadi dan ketua-ketua bidang itu ya, dan seluruh pengurusnya. Oke. Ya, tingkatkan kerjasama, itulah cara berorganisasi formal ya yang baik, harus koordinasi. Ya, betul. Ya, ketika koordinasi itu tak terjadi, ngeblank itu pasti bisa diatasi gitu lah. Pasti ada yang ngasih kode, bukan. Oh iya, betul. Dari belakang. Bukan, ya, bukan. Yang ini, oh iya, baru kan. Ingat gitu lah. Ya, karena seperti tadi, tidak itu saja pekerjaan kita. Ya. Tetapi inilah, kalau kita lihat-lihat, ketika menjadi pemimpin yang sebenarnya, kita harus siap segalanya. Harus siap. Ya, siap segalanya. Kalau kita menjadi pemimpin sebuah perusahaan, ya itu kan seputaran itu saja yang gini. Tetapi ketika menjadi pemimpin publik, nah, apalagi pemimpin di sosial masyarakat, yang notabene beragam karakternya dan profesinya harus kita tahu. Apalagi aku cita-cita jadi presiden katanya. Ditunggu presiden perempuan presiden selanjutnya. Perempuan yang selanjutnya Wanita. 25 tahun kemudian. Amin. Ya, Amin, kita nggak tahu Mbak. Ya. Okay. Ya, mungkin tapi bisa kali ya kasih tips and trick gimana sih biar kalau setiap mau ngomong di depan publik, teman-teman yang mungkin kayak belum terbiasa nih ngomong depan banyak orang, biar nggak begitu nervous, nggak sampai aduh tadi mau ngomong apa ya lupa gitu. Mungkin dari Pak Oke duluan bisa. Kalau dari Pak Guru, pertama kita harus pahami materinya. Siapkan diri dengan baik apa yang kita harus sampaikan nanti gitu loh ya. Ketika kita sudah siapkan tahapan-tahapan materinya ya, materi A, kemudian setelah A ada B-nya ya. Sampai akhirnya kesimpulannya seperti ini. Itu harus dikuasai dulu. Walaupun tidak sama persis kalimatnya, tetapi kita paham intinya. Inti dari permasalahan yang kita akan sampaikan itu harus kita paham dulu. Ya, betul. Nah, kemudian ketika kita sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu atau menyampaikan materi, ya kita harus pertama kan harus berdoa dulu lah. Ya, pastilah. Mohon doa Tuhan, nah kan gitu. Jalur langit, ya, jalur langit. Ya jalur langit juga kan gitu ya, harus itu karena kita berkeyakinan ya Tuhan itu akan selalu memberikan pendampingan karena kita adalah ibaratnya sebagai wayang-wayang beliau, karena beliau yang memberikan skenarionya, kamu nih, kemudian kita yang melakukan kan gitu ya. Nah di dalam melakukan ini setelah materi itu sudah siap, ya kita tarik nafas lah dulu. Percaya diri. Percaya diri gitu loh. Kemudian yakin bahwa kita sudah berpenampilan yang baik. Kemudian ambil mic-nya, kemudian sapa dengan baik. Ya, sapa, hormati teman-teman atau audiensnya. Ya, audiensnya. Kemudian ya kita sampaikan satu persatu. Ya, pandangi, jangan grogi. Nah, grogi ini yang perlu dilatih. Iya, betul. Dilatih. Pak Guru saja dulu tuh melatih berbicara di depan orang banyak itu kan basic Pak Guru bukan keguruan sebetulnya. Ya, Pak Guru kan dari Universitas PSRD, Program Studi Seni Rupa dan Desain, ya bukan keguruan. Untuk menyiapkan diri Pak Guru untuk ujian akhir, maka Pak Guru mulai ngajar. Nah, ini cara untuk berkomunikasi di depan orang banyak itu adalah latihan juga gitu loh. Ya, nah makanya setiap kali ada presentasi di kelas, cobalah datang. Ya, cobalah lakukan. Ya, lakukan dengan baik, jangan grogi. Itulah kebiasaan itu nanti terbawa gitu. Ya, nah setelah itu, setelah materi, kemudian percaya diri, penampilan kita menarik, kemudian paparkan satu persatu gitu loh. Pandang wajah teman-teman atau audiensnya, ya jangan lain-lain begitu. Ya, pandangi komunikatif, tetapi pikiran kita fokus pada materi gitu loh.
apalagi ketika kita menyampaikan materi itu pakai PPT, ya Hmm. kita fokus gitu. Mm-mm. Ya, fokus. Itu sih ininya ya. Tetapi masih banyak sih yang sebetulnya ada tipsnya gitu ya. Nah, sementara itu dulu ya. Nanti kalau ada yang mau melatih boleh Ke Pauke langsung. datang ya. Komen aja. Langsung. Komen. Oh, iya. Atau nanti kita sharing sama guru-guru yang lain. Oh, boleh, Iya. boleh, Ya, boleh, boleh, sharing. boleh. Ya, guru-guru yang sudah mengajarkan di Mm-mm. Bandung, itu misalnya guru bahasa Bahasa Indonesia, Indonesia. ya. Jangan sampai nanti juga ketika kita berkomunikasi di depan audiens, Hmm. ya, depan orang banyak, hal yang sama kita ulang-ulang terus, Hmm. membosankan nanti pendengarnya gitu loh. Hmm. Ya, maka Betul. perlu namanya seperti tadi penguasaan materi. Nah, itu bisa dipelajari dalam bahasa Indonesia nanti ya. Iya. Oke. Kalau khusus nanti pelajaran seni ya mengekspresikan diri ya datang. Nah, ya datang. Di bawah ini. Ya. Nah, itu. Kalau dari Kak Aiko gimana nih? Sebenarnya kurang lebih sama sih ya Hmm. dengan Pak Oke, karena saya juga awal-awal itu ya gitu deh, Gitu grogi, masih bingung harus gimana. Tapi kan kita belajar juga selama hampir setahun. Yes. Saya belajar ada di depan harus ngomong. Dulunya kan saya sebelumnya kan sekretaris Pak, nulis aja gitu. Sekarang harus ngomong ya, harus mau nggak mau harus ngomong. Kan kita berproses juga belajar. Ada teman-teman, ada tim, ada Bapak Ibu MPO yang ngasih masukan kalau berbicara di depan tuh seperti apa. Jadi Betul. berproses sih pasti. Jadi kalau teman-teman yang masih kurang juga jangan berkecil hati dan nggak mau mengembangkan diri, justru terus belajar, jam terbang makin banyak makin bisa nguasain. Apalagi anak-anak OSIS itu didampingi oleh Ibu Satya, Ibu Indah, Pak Hiras. Happy, Bapak Hiras, Bapak Bagus, Pak Bapak Rake. Rake, sama lagi Pak satu Teguh. Bapak Teguh. Ya pasti punya cara berbeda-beda. Ya, betul. Ya cara-cara berbeda-beda menyampaikan cara berkomunikasi. Ya karena beliau punya cara masing-masing. Ya, betul. Menyesuaikan karakter Ya, juga. karakternya masing-masing. Oh, ini stylenya siapa nih? Hmm. Ya, kayak gitu ya. Karena kalau sama nanti kan tidak karakternya muncul gitu loh. Ya, oh, stylenya begini. Misalnya stylenya Pak Bagus, stylenya Pak Iras, stylenya Bu Satya, dan yang lain-lainnya. Itu tadi nama-nama guru MBO ya. Yes. Bapak Guru sebutkan karena beliau sangat berperan Iya, berperan juga di dalam mendampingi anak-anak OSIS begitu ya. Nah, kebetulan saat ini Pak Guru yang diundang, jadi karena ruangan juga nggak memungkinkan banyak. 9 orang. Nanti suatu-waktu mungkin Agatha dengan timnya bisa mewawancarai kami, kami MBO ya, seperti apa. Kita cari nanti tema yang beda kan gitu ya. Iya Pak. Okay. Mungkin di acara akhir jabatanmu, tugasmu, ya itu. Kita lihat nanti. Siap, Bapak. Okay. Ditunggu. Agatha dan tim. Tolong. Siapkah dirimu? Siap. Oh, siap katanya ya. Hey, berbahas mengenai karakter. Kan MPO juga tiap ini juga sering berganti kan ya Pak anggotanya. Pengurusan OSIS juga periode sebelumnya, sebelum Kakak jadi ketua juga pasti beda dong orangnya. Betul. Pernah nggak sih kalian nih susah banget berinteraksi atau melakukan pendekatan ke sesama MPO atau sesama OSIS atau bahkan antar MPO sama OSIS? 1, 2, 3. Akhirnya berbeda jawabannya. Berbeda ya? Berbeda. Oke. Pernah. Mas, pertanyaannya apa tadi itu? Pernah berbeda begitu? Ya kayak pernah susah nggak melakukan Kesulitan pendekatan? Oh, pendekatan. Kalau menurut Pak Guru seperti tadi, kenapa Pak Guru bilang enggak? Karena ada yang Pak Guru uji dari mereka, seolah-olah Pak Guru enggak mau gitu, enggak setuju begitu, karena membuat dia lebih matang gitu maksudnya. Ya makanya Pak Guru mengatakan enggak pernah, gitu. Ya karena yang Pak Guru lakukan itu adalah untuk melihat kematangan. Ya, kematangan program, rencana dari anak-anak begitu ya. Bu Satya, Bu Indah,
dan teman-teman yang lain pernah Pak Guru sampai gini dulu. Padahal Pak Guru akan mengiyakan, akan mengiyakan. Ya, salah satu yang dibicarakan itu. Tapi coba dulu nih. Akhirnya ya sudah oke. Gitu. Dimatangkan dulu. Dimatangkan itu artinya ya. Enggak semua kita harus oh ya. Gitu loh. Kadang-kadang di WA-nya Aiko siap kayak gitu-gituin jawab baik. Padahal ketika Pak Guru gini, nah pas ini. Ketika dia ketemu, baru Pak Guru gini lanjut dengan pematangannya gitu loh. Karena bahasa di WA, apalagi Pak Guru tidak banyak punya waktu untuk membuat tulisan gitu ya. Jadi Pak Guru, oh apa nih maksudnya besok ada ketemu, oke, siap. Atau telepon langsung lah. Iya, Itu, ini maksudmu apa tuh? Ya, gitu. Ya biar nggak miss komunikasi. Makanya bukan Pak Guru tidak merespon siapa yang memasukkan Pak Guru ke grup-grup mereka, semua Pak Guru baca. Oh ini kita pantau. Tetapi kalau ada yang sensitif atau ada hal yang tidak sesuai, ini tak telepon, tanya sama dia. Nah, adalah gimana nih kok seperti ini nih. Coba kamu komunikasikan dulu. Nah, seolah-olah Pak Guru kan nggak respon, tetapi tetap Pak Guru berikan pendampingannya gitu. Benar nggak kok? Betul. Kaget juga kadang. Nah itu cara Pak Guru gitu loh. Tetapi ya itu sudah pelan-pelan tahu dia. Ya, oh nih Pak. Berproses. Ya, makanya tadi nggak pernah Pak Guru. Ya. Karena adalah ujian. Benar ya? Seperti itu kan terjadi? Merasakan? Pernah, dia rasakan pernah, tetapi karena ini adalah proses pendidikan, ya jadi Pak Guru nggak semuanya iya saja. Gitu. Matang nggak ya? Kalau sudah matang, siap lakukan. Ya, kayak. Iya, Pak. Bisa dong dijelaskan lebih lanjut sedikit. Kaget sih gak biasa. Nah, yang beda itu. Tadi kan Astrid bilang antara MPO dengan OSIS sama OSIS, pengurus. Ya. Kalau dengan MPO, ya, mungkin gitu. kalau Pak Oka kan sudah biasa gini sama anak-anak OSIS. Saya yang belum biasa. Jadi jujur aja memang gitu. Awal-awal bingung nih, agak takut juga awal-awal kalau ngomong sama guru. Tapi lama-lama ya sudah terbiasa. Yang penting kita kan sopan bicaranya, enggak. Meskipun udah dekat, Pak Oka juga pernah sampaikan, tetap kita tahu sopan santun, bukan berarti dekat boleh seenaknya. Kalau dengan pengurus itu juga awal-awal ini sih sempat kayak bingung gimana biar nyatu. Kan saya pribadi belajar ngenalin juga karakter-karakter dari sekitar 60 pengurus gitu, di umur saya sekarang itu. Awal-awal itu bukan hal yang mudah, tapi ya lagi-lagi kita belajar Berproses. LDK dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilewati itu akhirnya tahu, oh kalau karakternya seperti ini kita harus kayak gini respon. Kalau seperti ini seperti itu. Belajar juga dari Bapak Ibu MPO lah, kan gitu fungsinya, tugasnya. Gitu sih jadinya. Oke, udah banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil hari ini ya. Iya, Banyak ya. Seperti itu dah yang Pak Guru ajarkan kepada anak-anak OSIS ya, kapan kita menjadi teman ya gitu ya. Ya, betul. Kapan kita menjadi murid kan gitu ya. Nah, ini bisa harus memposisikan diri. Betul. Ketika kita berhadapan dengan orang banyak sesuai dengan tugas-tugas kita harus jaga ya. Kita harus jaga institusi kita gitu. Oh, saya jadi murid. Ya. Seperti apa saya harus bersikap kepada guru ketika kita melaksanakan kegiatan. Betul. Tetapi ketika kita berada di luar sekolah yang formal, kita adalah jadi teman. Ya, ketika kita menjadi teman, ketika anak-anak sudah merasakan berteman, hal sesuatu apapun yang bisa di-sharingkan, ya itu kan bisa disampaikan. Siapa tahu nanti bisa memunculkan ide. Ya, betul. Siapa tahu bisa memecahkan masalah, kan gitu ya. Nah, teman itu kan fungsinya, salah satu fungsinya adalah itu untuk itu kan. Brainstorm. Tetapi juga
kita harus pilih-pilih teman. Iya, gitu betul. ya. Bukan pilih-pilih teman dalam artian negatif ya. Iya. Mana teman-teman kita yang betul-betul iya di depan, iya juga di belakang. Karena sekarang manusia itu ya juga ada iya di depan, tidak di belakang gitu loh. Ini juga kita harus waspada. Maka kita harus yakin dan percaya pada diri sendiri dulu. Ya, jangan mengandalkan orang lain. Gitu loh. Yakin pada kekuatan diri kita, ketika nanti kita berinteraksi, pastilah ya orang lain itu juga akan bisa ya mengakui atau menghargai kita juga secara profesional kan gitu. Yeah. Oke. Menutup episode kali ini. Dari sudah ujung. menutup ya. Dari ujung. Kesan-pesan Pak Oke, enggak dong, bukan kesan. Pesan Pak Oke buat teman-teman Sanjosters yang baru kelas 10 nih, kan mereka baru tahu kalau kita pulangnya jam segini, masuknya jam segini, jadwalnya padat, banyak bervariasi, biar mereka tetap semangat gitu Pak. Siap semangat. Siap semangat. Oke. Oke, anak-anakku yang baru bergabung di SMA Santo Yosef Denpasar, terutama kelas 10 ya. Selamat bergabung di SMA Santo Yosef Denpasar. Kami khususnya MBU, ya kan gitu ya, karena kesempatan ini adalah MBU. Siap MPU. Ya, MPU. Siap akan mendampingi kalian, khususnya adalah di kegiatan-kegiatan siswa. Ya, di OSIS kita akan dampingi kalian berkegiatan itu. Jangan takut, jangan ragu. Ya, jangan takut, jangan ragu. Silakan nanti anak-anak buat kegiatan, tetapi kegiatan yang anak-anak itu harus sesuai dengan visi misi sekolah. Kan gitu ya, visi misi sekolah harus sesuai. Dan bisa ya, dipertanggungjawabkan. Karena ada kemampuan intelektual kan gitu ya, ada juga kegiatan ekstrakurikuler yang kita akan lakukan ya. Silakan nanti anak-anak berkarya di ekstrakurikuler ya, karena di OSIS itu kebanyakan kegiatannya adalah di ekstra kan gitu ya, di ekstrakurikuler, kegiatan di luar sekolah, nanti di luar kelas, maksudnya di luar kelas nanti siap kami dampingi. Silakan nanti rancang rancang seperti apa yang kamu inginkan, tapi ingat tadi, jangan keluar daripada visi misi sekolah. Gitu. Ya. Siap ditunggu ya kreasi Anda. Siap. Oke, jadi sampai situ dulu untuk episode kita kali ini. Jangan lupa juga follow semua sosial media OSIS dan juga sekolah. Semuanya di-follow. Buat Instagram Pak Oke mungkin bisa di komentar kalau mau dicari. Nanti di komen Ya, di komen. siap. Oke, sekian dari episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Ciao.